Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita sebagai umatnya. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan pentingnya menjaga pergaulan anak, terutama di zaman yang penuh tantangan seperti sekarang. Kita hidup di era yang berbeda dengan zaman dahulu. Jika dulu pergaulan anak hanya sebatas lingkungan rumah dan sekolah, sekarang pergaulan bisa masuk melalui genggaman tangan, melalui handphone, media sosial, dan internet. Oleh karena itu, menjaga pergaulan bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13 bahwa manusia diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Artinya, Islam tidak melarang kita bergaul. Islam justru mengajarkan kita untuk bergaul dengan baik. Namun, pergaulan harus tetap dalam batas yang benar. Rasulullah SAW juga mengingatkan bahwa seseorang itu akan mengikuti agama temannya. Jika ia berteman dengan orang baik, maka ia akan terbawa menjadi baik. Tetapi jika ia berteman dengan orang yang buruk, maka sedikit demi sedikit ia bisa terpengaruh. Hadirin yang berbahagia, ada beberapa hal penting dalam menjaga pergaulan anak. Yang pertama, memilih teman yang baik. Teman yang baik akan mengajak sholat, belajar, dan berbuat kebaikan. Sedangkan teman yang buruk biasanya mengajak membolos, berkata kasar, melawan orang tua, bahkan melakukan hal-hal yang dilarang agama. Ingatlah, karakter anak seringkali terbentuk dari lingkungannya. Yang kedua, menjaga batas pergaulan. Islam mengajarkan adab dalam bergaul, baik dengan sesama jenis maupun lawan jenis. Jangan sampai pergaulan yang awalnya bisa berubah menjadi pergaulan bebas yang merusak masa depan. Anak-anak perlu diajarkan rasa malu, menjaga aurat, menjaga ucapan, menjaga sikap. Yang ketiga, bijak menggunakan media sosial. Sekarang, pergaulan tidak hanya secara langsung, tetapi juga secara online. Banyak anak-anak yang terjerumus karena salah pergaulan di dunia maya, contohnya konten tidak pantas, bahasa kasar, hingga perundungan. Orang tua dan guru perlu mendampingi, bukan hanya melarang. Anak juga perlu ditanamkan kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Yang keempat, komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Anak yang merasa didengar dan diperhatikan akan lebih terbuka. Jika komunikasi di rumah baik, maka anak tidak akan mencari perhatian di luar dengan cara yang salah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga pergaulan bukan berarti mengurung anak, bukan berarti melarang semua pertemanan, tetapi mengarahkan, membimbing, dan memberikan fondasi iman yang kuat. Jika iman kuat, maka anak akan mampu berkata tidak pada ajakan yang buruk. Jika akhlaknya baik, maka ia akan menjadi pengaruh baik bagi lingkungannya.
Mari kita ingat, anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan sampai kita menyesal karena lalai dalam mengawasi dan membimbing mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga anak-anak kita dari pergaulan yang buruk, mempertemukan mereka dengan teman-teman yang soleh dan solehah, serta menjadikan mereka generasi yang membanggakan agama, keluarga, dan bangsa. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.